Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami unboxing. Teman-teman dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini saya akan mengganti casing bor cordless NRT Pro dengan tipe DC340. Ini model lama ya. Ini soketnya soket biasa A3. Nah, ini punya customer saya, dimana baterainya itu modulnya mati ya. Nah, ini dia soketnya kayak gini. Ini modulnya mati. Kalau baterai sih bisa diganti ya, tapi kalau modul ini memang agak susah nyarinya yang pas ya. Ini yang 18 volt ya, yang 16,8 volt ya, bisa diganti sama yang jadi kalau beli baterai yang utuh ya, yang 20 volt atau 21 volt. Nah, customer saya itu yang saat ini kebanyakan di rumahnya yang dia gunakan itu bor-bor yang soket LXT ya. Jadi ini ya bor pertama kali dia beli model lama. Nah, jadi gimana caranya bor ini bisa digunakan di baterai LXT. Jadi solusinya atau caranya ya kita ganti casing, juga kita ganti soket. Soketnya soket LXT ya. Ini kita kebetulan saya punya bekasnya dari top wire. Ini top wire kan LXT ya. Nah, ini akan dipindah ke housing ini ya, ke body top wire ya. Seperti itu. Jadi supaya memudahkan menggunakan baterai yang LXT, karena dia punya banyak baterai LXT. Baik, langsung kita akan buka. Ini sudah saya lepas semua baut-bautnya. Kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini kita akan pindah. Nah, kita lihat untuk tipe baterai tipe dinamo di sini ternyata bukan 20 volt ya. Memang 16,8 volt. Tapi kalau di di casingnya ini tertulis 20 volt, DC 20 volt. Tapi untuk dinamonya sendiri ini 18 volt atau 16,8 volt ya. Seperti itu. Tapi kalau menggunakan baterai 20 volt itu nggak apa-apa teman-teman ya. Asal bukan, mohon maaf ya, bukan yang merek sebelah, yang bodinya body 20 volt seperti ini. Baterainya juga LXT. Ya, ini pengalaman aja ya. Ini saya berbagi pengalaman, sedikit cerita ya. Kenapa saya tidak mereview satu produk yang viral, yang memang banyak diiklankan, baik di toko oranye, toko hijau, ataupun toko apapun itu. Nah, ceritanya dulu saya punya bor cordless tersebut ya. Saya ganti baterai karena memang baterainya LXT ya. Baterainya sama dengan baterai-baterai 20 volt seperti ini. Nah, kemudian saya gunakan ya, karena memang bawaan baterainya nggak bertenaga. Kok ini 20 volt bertenaga? Dulu saya masih belum terlalu paham ya mengenai power tools atau bor yang menggunakan baterai seperti ini. Nah, ketika saya gunakan, lalu yang terjadi apa? Itu langsung kebakar. Karena saya pakai baterai yang ini ya, baterai yang dulu modelnya bukan ini. Maksudnya dulu baterainya bukan merek ini. Ini contoh aja. Itu dinamonya kebakar, dan setelah saya bongkar, saya lihat ternyata memang tulisan di dinamonya itu 12 volt. Nah, 12 volt. Kemudian saya bongkar juga baterainya, saya pelajari ya, karena dulu memang belum terlalu paham. Saya bongkar baterainya, ternyata memang isinya cuma 3 baterai. Awalnya saya nggak tahu apakah memang ini cuma isi 3 baterai atau gimana, namanya belum paham ya. Ternyata setelah saya pelajari, oh ternyata memang 3 baterai sama dengan 12 volt. Karena satu baterai itu di angka 4,2 volt ya. Jadi 4 kali 3 12 volt, 12, berapa gitu kan. Ya otomatis kalau pakai baterai yang 20 volt ya jelas over arus ya. Jadi itu langsung kebakar, gosong ya, mau nggak mau ganti dinamo. Dan saya nggak ganti dinamo sih, tapi itu saya buang aja ya, karena memang udah kebakar. Nah, terus ke beberapa waktu yang lalu juga ada yang servis ke tempat saya begitu ya. Jadi bor tersebut
Mas ini kok kebakar, saya baru pakai 2 kali saya ganti baterai ini. Awalnya pakai baterai bawaan aman ya, tapi ketika ganti baterai yang tulisannya yang normal 20 volt yang isi 5 ya itu kebakar ya, jelas ya, itu over arus. Jadi seperti itu. Makanya di samping itu juga ada pengalaman lain yang saya tidak bisa menceritakan di sini. Kenapa saya tidak mereview merek tersebut? Kalau teman-teman mau beli silahkan untuk merek tersebut ya, silahkan aja, saya tidak melarang. Itu karena pengalaman pribadi saya ketika saya jadi ada pengalaman lain yang tidak bisa saya ceritakan di sini ya mengenai produk tersebut, seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan maksa saya untuk mereview produk tersebut ya. Jadi mohon maaf sekali teman-teman ya, merek apapun insya Allah saya review ya selagi ada uangnya untuk dibeli ya. Tapi untuk produk tersebut semurah apapun saya tidak akan beli lagi, saya sudah nggak mau ya untuk mereviewnya. Nah jadi seperti itu ya, jangan dimasukin ke hati, itu pilihan teman masing-masing. Saya tidak menghakimi untuk masalah produk ya, karena yang saya review juga produk-produk yang pada umumnya ya begitulah ya. Baik, kita akan langsung lepas ini. Teman-teman di rumah, jadi solusi punya bor yang jadul seperti ini dengan soket yang tidak pasaran ya, soket A3 kayak gini. Kalau mau diganti ya tinggal teman-teman beli apa itu housing atau cover body bor yang LXT dan soketnya ya, soket LXT. Ini kita lepas di bagian ini ya. Untuk saklar kemungkinan nanti cocok ya di top wire, tapi nanti kita lihat. Kalau tidak cocok ya berarti pakai saklarnya top wire ya. Jadi karena untuk baterai-baterai yang LXT ini banyak di pasaran dan banyak juga yang modifikasi atau rakitan yang powernya jauh lebih baik ya. Kalau kayak gini nyari-nyari yang isi 10 sel juga kadang ada kadang enggak. Tapi kalau di marketplace banyak sih. Kalau di toko-toko online, toko oranye, toko hijau, toko biru, ungu ya, toko ungu, seperti itu. Nah ini sudah saya lepas. Berikutnya kita pasang di top wire. Kita coba kita pasang. Masuk ya. Oke, ini masuk. Lalu kita rangkai kabelnya ini biar enggak berantakan. Ini reversible-nya. Ini lampunya. Ini harus lewat bawah. Seperti ini. Oke, teman-teman yang punya baterai punya bor lawas-lawas ya tinggal ganti saja. Kalau nggak salah banyak ya yang jual ya di toko oranye, toko hijau untuk housing bor-bor yang soket LXT seperti ini. Nah ini cocok ya. Ini sama ya untuk tempat saklar. Tapi ini sepertinya nyangkut sedikit ya. Ini nyangkut sedikit. Jadi ini kita kerok sedikit ya. Ini kita kerok sedikit bagian bawah.
Di bagian ininya aja teman-teman ya, sedikit aja, ini cuma beda diameter sedikit ya, jadi nggak terlalu banyak. Oke, yang itu sudah. Jangan lupa satunya juga kita krok lagi ini biar pas. Oke, yang satunya juga sudah. Coba sekarang kita pasang. Nah, ini sudah lancar ya, sudah nggak mentok di sini. Ini sudah nggak mentok, jadi sudah lancar. Sekarang kita coba pasang soket LXT-nya. Saya ambil yang punya topper juga ya ini. Kalau saklar, karena saklar ini masih bagus ya nggak usah diganti ya. Ini kita pasang di sini ada min plus ya, jadi ada tanda untuk plus untuk min. Jadi jangan keliru teman-teman ya untuk pasang, karena nanti bisa terjadi konslet ke baterai kalau salah pasang antara min dan plus. Baik, ini sudah terpasang. Sekarang kita coba pasang bodinya. Oke, nah karena di sini ada water pass tapi water passnya hilang. Ya tanpa water pass aja ya. Tapi nanti ini kita tutup. Oke, ini sudah mantap. Baik, sekarang kita pasang baut-bautnya. Oke, baik, ini sudah jadi ya teman-teman. Jadi sudah bisa menggunakan baterai LXT. Karena pilihan baterai LXT ini banyak. Mulai dari yang 5 sel, 10 sel, 15 sel, bahkan 20 sel pun ada ya. Jadi tidak sulit. Kalaupun nanti modulnya yang rusak ya, yang modul LXT, modul baterai BMS itu banyak yang jual ya, seperti itu. Jadi kalau pakai model yang A3 mungkin agak kesulitan juga kalau pas modulnya rusak ya. Kalau baterai ya bisa diganti ya, maksudnya bisa dirakit ulang, rakit lagi. Tapi kalau modul kadang di iklan atau di toko online itu mirip, tapi ketika datang untuk soketnya agak beda dikit. Karena untuk pilihannya yang seperti ini tuh kalau nggak salah ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis soket baterai yang seperti ini. Dan itu berbeda-beda. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya. Untuk link pembelian soket LXT nanti saya sertakan di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.